Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam DV Channel saluran Warta Kabar Sukacita. Saudara-saudari, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Beberapa hari belakangan ini kita mendengar dari televisi maupun membaca dari koran atau di media sosial tentang beberapa penolakan jenazah pasien COVID-19. Dan tentu saja ini menimbulkan beragam reaksi. Saya melihat ada kemungkinan reaksi dari sikap beberapa orang atau warga yang menolak jenazah pasien COVID-19 ini. Kemungkinan reaksi yang pertama adalah yang sepakat bahwa jenazah pasien COVID-19 ini ditolak. Alasannya bisa saja mereka sangat khawatir apabila jenazah pasien COVID-19 ini dimakamkan di lokasi tempat mereka berada akan membawa virus kepada warga di sekitarnya. Jadi bisa saja mereka cemas, jangan-jangan nanti kalau dimakamkan di tempat pemakaman di mana mereka tinggal, jenazah ini akan menularkan virus COVID-19 kepada warganya. Maka solusinya atau sikap yang mereka ambil adalah menolak jenazah pasien COVID-19. Lalu kemungkinan kedua, reaksi bagi mereka yang tidak sepakat dengan penolakan itu. Reaksi spontan yang muncul bisa berbentuk prihatin, tidak manusiawi ketika ada perawat yang menjadi korban karena COVID-19 dan mau dimakamkan di suatu tempat ditolak oleh warganya. Bukankah para perawat ini yang berjuang di garda depan untuk merawat pasien COVID-19? Mungkin ada juga yang mengatakan tidak manusiawi sikap beberapa warga tersebut yang menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19. Saudara-saudari, menurut pendapat saya, dan bisa saja pendapat saya ini keliru dan bisa memunculkan diskusi lain, silahkan untuk ditanggapi di channel ini. Saya berpendapat demikian. COVID-19 mendatangkan rasa cemas, rasa khawatir di kalangan masyarakat pada umumnya, dan juga merupakan ancaman bagi masyarakat. Rasa cemas, rasa khawatir dan merupakan ancaman adalah hal yang wajar dan rasional, bahwa masyarakat kebanyakan cemas, takut jangan-jangan mereka nanti tertular oleh virus COVID-19 ini. Ya. Dengan alasan yang demikian, yang lumrah dan rasional, maka ada pelbagai sikap yang diikuti. Sikap itu beraneka ragam. Pertama, ada yang bersikap mengikuti anjuran pemerintah, ya, mengikuti kebijakan pemerintah, social distancing, tinggal di rumah saja, bekerja di rumah, berdoa di rumah, mencuci tangan, memakai masker di dalam maupun di luar rumah, tidak berpergian, tidak berkumpul-kumpul, mencuci tangan, menjaga kesehatan fisik. Kalau ada tanda-tanda seperti gejala COVID-19, segera datang ke puskesmas atau ke dokter. Lalu juga ada yang bersikap
menolak jenazah pasien COVID-19. Nah, para saudara-saudari, yang menjadi perdebatan dan persoalan saat ini adalah sikap yang menolak oleh beberapa orang terhadap jenazah dari pasien COVID-19. Inilah yang menjadi persoalannya dan menjadi perdebatan. Menurut saya, solusi dari persoalan ini tentu saja ada solusi-solusi lain. Pertama, reedukasi, penyadaran kembali, pemahaman kembali tentang COVID-19 mesti terus-menerus disampaikan sampai pada masyarakat akar rumput. Saat ini hal itu telah dilakukan di berbagai media oleh pemerintah, media televisi, media sosial, dan media-media lainnya. Juga termasuk aturan atau kebijakan tata tertib atau tata cara penanganan korban atau jenazah pasien COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini juga sudah dibuat. Ya, maka segala hal kebijakan atau aturan hendaknya disampaikan kepada masyarakat akar rumput sehingga mereka paham, sehingga mereka mengerti dan bisa mengambil sikap yang bijaksana. Lalu yang kedua, mendorong semua masyarakat dari segala lapisan untuk membangun rasa solidaritas kemanusiaan, untuk saling bahu-membahu memerangi COVID-19, untuk saling memberikan kasih kepada setiap orang, terlebih mereka yang berada di garda terdepan dalam melawan COVID-19, para perawat, para medis. Ya. Jadi sikap solidaritas, kasih di antara semua orang mesti terbangun. Dan inilah yang mesti terus-menerus didorong, disosialisasikan oleh berbagai pihak kepada semua masyarakat. Nah, para saudara-saudari, banyak makna yang bisa kita petik dalam wabah COVID-19 ini. Mari kita jadikan hal ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita untuk saling mencintai di antara manusia, terlebih ketika situasi-situasi sulit yang kita hadapi bersama-sama, COVID-19 ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua, dan kalau ada yang mempunyai pandangan lain, silahkan mengomentarinya di kolom komentar channel ini. Tuhan memberkati Anda semua. Di dalam gelap malam ada bintang menerangi. Di hening malam ini ada suara alunan doa. Manusia jangan lupa, ada terang menerangi hidup kita. Manusia jangan lupa, ada terang menerangi hidup kita. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita.
badai akan berlalu, badai pasti berlalu, badai akan berlalu, badai pasti berlalu.